Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Ya Allah, aku sesuai perintahmu menempatkan anak cucu kami biwadin ghairi dzi zar'in di lembah yang belum ada tanaman untuk persiapan kebutuhan hidup manusia inda baitikal muharram di sisi baitika yang dimuliakan di sisi Baitullah di suatu tempat titik yang telah Engkau perintahkan. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan tempat ini pada saatnya didirikan sholat. Yang sholat kan manusia. Waktu itu hanya ada Siti Hajar dan anaknya, bayinya. Hanya ada istrinya dan anaknya, yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hanya 2 orang di suatu lembah titik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Nabi Ibrahim memohon di situ nanti ada banyak manusia, lalu manusia di sekitar itu semua mendirikan sholat. Sesuai dengan doanya, tidak lama nanti langsung ada orang yang dari jauh mencari air karena melihat ada burung yang memutar-mutar di udara menunjukkan biasanya ada sesuatu. Ada air. Faja'al afidatam minan nas. Mudah-mudahan tempat keberadaan keluarga kami itu adalah tempat yang bermanfaat bagi manusia dan tahwi ilaihim, banyak orang yang datang ke sana. Buktinya sampai sekarang, sampai menunggu, ada yang menunggu 20 tahun, 30 tahun untuk datang ke Mekah. Warzuqahum minas samarat, mudah-mudahan penduduk di sekitar keluarga kami tinggal di Mekah, Engkau berkenan memberikan buah-buahan. Kita tahu di Mekah itu padang pasir, gunung, bebatuan. Atas izin Allah nanti ada air zam-zam. Atas izin Allah banyak buah. Baik buah yang tumbuh di Mekah dan sekitarnya, atau buah yang didatangkan dari negara lain. Tujuannya semua itu la'allahum yashkurun, agar mereka betah di sana, rajin beribadah, rukun, dan agar mempergunakan nikmat sebaik-baiknya, agar mereka bersyukur. An Ibnu Abbas, awwalu ma takhadan nisa'u al-mintaq min kibali ummi Ismailah ittakhadat mintaqa litu'affiya atharaha ala sarata thumma ja'a biha Ibrahimu wa bibniha Ismailah wa hiya turdi'uhu hatta wada'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzam fi a'lal masjidi wa laysa bi Makkah yawma idzin ahadu
walaysa biha ma fawada'ahuma hunalika wa wada'a indahuma juraban fihi tam wa siqa fihi ma. Thumma qaffa Ibrahim muntaliqan fataba'athu ummu Ismail. Faqalat ya Ibrahim. Waktu mau ditinggal sesuai perintah Allah agar istrinya dan putranya ditinggal di suatu titik, waktu itu dikasih bekal yaitu sekantong kurma dan tempat air dan airnya. Tapi itu kan nggak bisa untuk hidup selama-lamanya. Karena cuma sekantong kurma, hanya seember air kalau bahasa kita. Kemudian Nabi Ibrahim hendak pamit diikuti oleh istrinya. Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Faqalat ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Ibrahim, suamiku, mau kemana kamu? Dan apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada sesuatu? Faqalat lahu dzalika mirara. Siti Hajar mengulangi perkataan itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha, sebagai seorang suami beliau tidak tega. Tapi itulah perintah Allah. Faqalat lahu Allahu amaraka bihadza. Kemudian istrinya paham. Apakah kamu tega meninggalkan kami di sini? Apakah itu merupakan perintah Allah? Qala na'am. Lalu ketika ditanya seperti itu, Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Qalat idzan la yudayyi'una. Baik, kalau begitu saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Luar biasa ini. Kalau keluarga, kalau suami bisa saja menyia-nyiakan istrinya. Tapi kalau Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Tsumma raja'at fantalaqa Ibrahim hatta idza kana inda tsaniyah haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhi al-baita tsumma da'a bihadhihi ad-da'awat wa rafa'a yadayhi. Lalu Nabi Ibrahim melangkah. Begitu langkahnya berada di As-Saniyah, tertutup dengan batu, tertutup dengan gunung, beliau berbalik arah menghadap kiblat, seraya berdoa dan mengangkat tangan. Doanya yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 37 tadi. Ya Allah, sesuai perintahmu, kami meletakkan istri dan anak kami di lembah yang belum ada sesuatu kebutuhan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' hatta balawa yashkuruna wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tashrabu min dzalikal ma'. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar terus menyusui anaknya Nabi Ismail dan tentu beliau haus. Nabi Ismail meminum air susu ibunya, ibunya meminum air. Hatta idza nafida ma fis siqa atishat wa atisha ibnuha. Pada waktunya habislah air minum. Otomatis berpengaruh kepada air susu. Haus juga Ismail. Ini artinya apabila kita punya keluarga yang sedang menyusui, maka sebaiknya kita menambahkan keuangan untuk kebutuhan agar subur dan anak kita juga mendapatkan limpahan dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibunya. Wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa au qala yatalabbata. Kemudian sebagai seorang ibu, nalurinya berbicara.
beliau berusaha untuk mencari air, mencari pertolongan. Fantalaqat karahiyatan an tanzura ilaih fawajadat as-safa aqraba jabalin fil ardi yaliha faqamat alaih thumma istaqbalat al-wadiya tanzur hal tara ahada falam tara ahada fahabatat minas safa hatta idza balawat al-wadiya rafa'at tarafa dir'aha thumma sa'at sa'yal insan al-majhud thumma jawazat al-wadiya thumma atat al-marwah faqamat alaihi fanadharat hal tara ahada falam tara ahada fafa'alat dzalika sab'a marrat. Kemudian beliau melihat tempat yang lumayan agak tinggi yaitu sofa. Naiklah beliau ke sofa. Tolah-toleh untuk mencari pertolongan dan melihat siapa tahu ada air atau ada yang bisa dimanfaatkan yang halal. Dari sofa turun, lalu beliau sambil berjalan cepat. Oleh karena itu sampai sekarang itu disunahkan untuk berjalan cepat di tempat-tempat tertentu antara sofa dan marwah. Dan ini pelajaran sebagai orang tua harus berusaha untuk membantu kehidupan putra-putrinya yang sangat membutuh bantuan. Dalam kehidupan ada naik, dalam kehidupan juga ada turun, dalam kehidupan juga ada datar. Ketika naik jangan sedih ada musibah karena setelah tanjakan pasti ada turunan. Setelah turunan maka ada yang datar, tapi setelah itu jangan lupa akan ada musibah kembali, akan ada tanjakan kembali. Demikianlah hidup. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nasi bainahuma. Falamma asyrafat 'alal marwati sami'at sautan faqala sah turidu nafsaha. Tsumma tasamma'at fasami'at aidan. Fasami'at aidan faqalat qad asma'ta in kana indaka ghath fa idzan hiya bil malak inda mawdi'i zamzama fabahatha bi aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al ma' faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'dama taghrif. Pelajaran yang dapat diambil di antaranya bahwa kita mendapatkan titipan rizki dari Allah Subhanahu wa taala bukan atas usaha kita. Kita hanya berusaha, Allah nanti yang mengantarkan rizki itu sesuai dengan doa dan usaha kita. Buktinya air itu didapat bukan atas usaha Siti Hajar. Justru air itu berada di sampingnya anaknya Nabi Ismail, yaitu di sekitar keberadaan anaknya itu, di sekitar kakinya itu keluar air Zam-Zam. Agar kita faham bagaimanapun Allah yang mampu mengantarkan rezeki kita. Demikian juga Siti Maryam ketika beliau melahirkan. Setelah melahirkan beliau butuh makan dan minum. Maka Allah menyampaikan, jangan khawatir, itu di sebelah kamu ada pohon korma. Ketika beliau bersandar di pohon korma, kamu goyang saja pohon korma itu akan jatuh kormanya di pangkuanmu. Orang yang baru melahirkan seorang perempuan dalam keadaan lemah disuruh menggoyang batang korma. Mana kuat, tapi itulah syariatnya, doanya dan usaha. Kita hanya suruh berusaha, Allah yang mengantarkan rizki ke hadapan kita. Lalu air juga begitu. Jangan khawatir tidak ada air. Di arah kakimu itu ada air. Begitulah hidup. Lalu Siti Hajar mengambil itu air, ditaruh di tempat persediaan agar nanti ada persiapan ketika membutuhkan air. Ini pelajaran bahwa rizki yang dititipkan oleh Allah tidak boleh langsung dihabiskan semua.
tapi harus ada yang disimpan dan dipakai sedikit demi sedikit sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun penafsiran dan penjelasannya berbagai pemikiran dan berbagai ijtihad yang berbeda-beda. Kemudian faidan hiya bil malaki inda mawdi'in zamzam fabahatha bi'aqibihi aw qala bi janahihi hatta dhahara al-ma'u faja'alat tuhawwidu wa taqulu bi yadiha hakadha wa ja'alat taghrifu min al-ma'i fi siqaiha wa hiya yafuru ba'da ma taghrifu. Qala Ibnu Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarhamullahu umma Ismail law tarakat zamzam aw qala law lam taghrif min al-ma' lakanat zamzamu aynam ma'ina. Qala fasharibat wa rada'at waladaha faqala lahal malak la takhafi ad-dai'ata fa innaha huna baitullah yabnihi hadzal gulamu abuhu wa innallaha la yudayyi'u ahlahu. Di dalam dialog pertama, wahai suamiku Nabi Ibrahim, apakah kamu tega meninggalkan kami di sini, di tempat yang belum ada apa-apa? Apakah itu perintah Allah? Betul. Baik, kalau begitu, saya yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Maka betul. Lalu malaikat pun mengingatkan, ingat terhadap percakapanmu semula, bahwa ini semua atas perintah Allah dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Jangan khawatir lapar, tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Begitu air itu keluar, lalu nanti ada orang yang mendekat memohon izin untuk tinggal mengambil manfaat dari air itu. La yajuzu li ahadin ay yata'allaqa bihadza fi tarhi waladihi wa iyalihi bi ardin madi'atin ittikalan 'alal azizir rahim wa iqtida'an bi fi'li Ibrahim al-Khalil wa iqtida'an bi fi'li Ibrahim al-Khalil. Tapi di sisi yang lain ini juga pelajaran jangan sampai seperti dugaan orang yang mengaku sufi. Sufi ini baik dan benar tapi tetap seperti as-sufiyah yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah karena ada oknum yang memahami berlebihan. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita ini adalah seperti Nabi Ibrahim, lalu dengan seenaknya meninggalkan istri dan anak kita di tempat yang sunyi, sepi, tanpa suatu persiapan. Karena kita ini bukan Nabi. Nabi dituntun dengan wahyu, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita melangkah ini harus tahu diri siapa kita. Apabila kita meninggalkan anak istri di suatu tempat, harus betul-betul yakin bahwa tempat itu aman, damai, persiapan juga sudah matang. Di perumahan yang aman, persiapan uang, makanan, dan minuman juga serba aman. Kama taqulu qulatus sufiyya fi haqiqati tawakkuli fa inna Ibrahim fa'ala dzalika bi amrillahi liqaulihi fil hadits Allahu amaraka bihadza qala na'am. Demikian juga cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika ada anak yang ditindak dengan tegas. Demikian juga ketika merusak bentuk atau sedikit catnya kapal, atau seperti menggores sedikit agar dengan tujuan-tujuan yang memang sudah diperintahkan oleh Allah agar kapal itu tidak diambil orang. Demikian juga hal-hal yang lain. Itu adalah nabi. Kita ini bukan nabi, tidak dituntun dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, tidak maksum. Jangan sampai kita mencelakakan anaknya orang dan jangan sampai melukai harta orang lain. Waqad ruwiya anna Sarah lamma gharat min Hajar ba'da waladat Ismail kharaja biha Ibrahim alaihissalam ila Makkah farwiya annahu raqibal barraq wa huwa wa Hajar wa tif faja'a fi yawmi wahid min asy-Syam ila badni Makkah wa taraka ibnahu wa amatahu hunalika wa raqiba munsarifan min yawmi fa kana dhalika kulluhu bi wahyin min Allah ta'ala falamma walla da'a bidamani hadhil ayah. Ma'u zamzam lima syuribalahu.
Jadi minum air Zam-Zam itu banyak manfaatnya. Di samping perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan dari karya malaikat Jibril, demikian juga dicontohkan meminumnya oleh Nabi dan para sahabat. In syaribtahu tashtafi bihi syafakallah wa in syaribtahu li sab'ika asba'akallahu bih wa in syaribtahu li qat'i dhamhika qata'ahu wa ya harmaz hazmatu Jibril wa suqiyallah Ismail. Warwi Aldan an Karimah qala kana Ibnu Abbas idza syariba min Zamzam qala, di antara doa ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya memohon kepadamu ilman, kepada ilmu nafi'a yang bermanfaat. Berikutnya warizqan wasi'a, kami memohon rizki yang luas. Wa shifaan min kulli da, dan mudah-mudahan air Zam-Zam yang kami minum ini menjadi obat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Ali Imran 96. Ini juga sebagai dalil bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail, karena kalau Nabi Ishak itu posisinya keberadaannya bukan di Mekah tapi di Syam, dan itu pun lahirnya setelah Nabi Ismail. Lalu nanti berdasarkan Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 ini, Rabbana liyuqimus shalah, maka pahala salat di Masjidil Haram, ada yang berpendapat salatum fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajidi illal masjidal haram wa salatum fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bimi'ati salah. Jadi kalau di Mekah 100.000 pahalanya dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Kalau di Madinah 1.000 satu rakaat itu. Kalau di Baitul Maqdis itu separohnya. Salatum fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu min ma'ati alfin fi ma siwahu. Wal masyhur anhu wa an ahli al-Madinah tafdilul Madinah wa ikhtalafa ahlul Basra wal Baghdadiyun fi dhalika fa ta'ifah taqul Makkah wa ta'ifah taqul al-Madinah. Faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail. Maka setelah itu Nabi Ibrahim datang. Nabi Ibrahim ini datang waktu kasus atau cerita saat mau berkorban. Diperintahkan untuk berkorban itu. Lalu juga beliau datang untuk merenovasi Ka'bah. Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail. Demikian juga Nabi Ibrahim ini datang ke Mekah. Di saat menengok tentang kehidupan rumah tangga Nabi Ismail setelah Nabi Ismail menikah. Faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail.
Fasala imra'atahu anhu faqalat kharaja yabtaghi lana thumma sa'alahum an aishihim wa hayatihim faqalat nahnu bisyarrin nahnu fi dhikin bisa dhaik wa syiddah fasyakat ilaihi qala fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyiru atabata babihi falamma jaa ismailu ka'annahu anasa syai'a faqalat hal ja'akum min ahad qalat na'am. Ja'ana syaikhun kadza wa kadza fas'alani anka fa akhbartuhu wa sa'alani kaifa aishatuna fa akhbartuhu ana fi juhdin wa syiddah. Qala hal awsaki bi syai' qalat amarani an aqra'a alaika salam wa yaqulu ghayyir atabata babik. Qala dzaka abi wa qad amarani an ufariqaki al-haki bi ahliki fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim datang, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu istrinya Ismail ya? Iya Bapak tua, kira-kira begitu. Karena dia nggak tahu kalau itu mertuanya. Itu Nabi Ibrahim. Kemana suamimu? Suami kami pergi bekerja. Lalu Nabi Ibrahim ini bertanya lagi, bagaimana keadaan kamu? Aduh Bapak, kami sulit di sini. Nahnu fi dhiq wa syiddah. Beliau bercerita bahwa hidupnya sulit dan lain sebagainya lah. Ini menggambarkan mestinya tidak boleh bercerita sesuatu yang tidak perlu diceritakan kepada orang lain kecuali kepada suaminya. Tentang kesulitan hidup dan lain sebagainya. Kedua, ini menggambarkan keluarga yang tidak bersyukur. Selalu merasa sulit. Maka Nabi Ibrahim karena memang nggak ada Nabi Ismail, apalagi beliau seorang perempuan tentu tidak masuk ke rumah. Ya sudahlah, nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam, tolong ganti tangga pintunya, kayu pintunya yang bawah. Lalu pulanglah Nabi Ismail melihat ada sesuatu yang sepertinya ada jejak-jejak, ada tamu. Tanya, apakah tadi ada orang? Ya betul bang, kira-kira begitu. Tadi ada orang tua ke sini bertanya tentang kamu dan kehidupan kami. Ya kami jawab kalau kamu bekerja dan kehidupan kami sulit. Lalu Nabi Ismail ini bertanya, apakah dia berpesan? Ya berpesan. Tangga di pintunya itu disuruh ganti. Oh, mohon maaf itu tadi orang tua itu adalah ayah saya, Nabi Ibrahim, dan yang suruh ganti kayunya yang di pintu itu adalah kamu. Berarti kita mohon maaf, sepertinya belum jodoh. Berpisahlah Nabi Ismail dengan istrinya. Ini Nabi, jadi tidak boleh kita langsung mencontoh begitu saja. Jadi Nabi Ibrahim ini dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu kalau bahasa kita. Demikian juga Nabi Ismail. Jadi satu sisi sebagai orang tua, kita tidak boleh terlalu mencampuri urusan anak dan mantu kita. Satu sisi ya, karena kita ini bukan Nabi. Apalagi sampai memerintahkan untuk tolak. Tugas kita hanya memberikan pandangan karena kita bukan nabi. Kalau nabi memang langsung perintah dari Allah. Keduanya, kita sebagai anak juga tidak boleh langsung 1000% kita mengikuti perintah dari orang tua kita. Kalau Nabi Ismail orang tuanya Nabi Ibrahim.
Itu nabi yang memang dituntun dengan wahyu. Kalau kita misal disuruh untuk menceraikan istri kita atau sebaliknya, ya salah pasangan kita apa? Dan karena bapak ibu kita bukan nabi, jadi tidak boleh langsung mengiyakan lalu membuat rumah tangga tidak rukun. Jadi kita harus sadar kedudukan kita ini bukan nabi. Lalu berikutnya, falabitha anhum Ibrahim masyaallah summa atahum ba'du falam yajid wa dakhala ala mar'atihi fas'alaha anhu faqalat kharaja yabtawi lana qala kaifa antum wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim faqalat nahnu bi khairi wa sa'ati wa asnat 'ala Allah qala ma ta'amukum qalat al-lahmu qala fama syarabukum qalat al-ma qala Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Walam yakul lahum yawma idzin habbu walau kana lahum da'a lahum fi. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu wa dzakara al-hadits. Jadi ceritanya di waktu yang lain lama-kelamaan Nabi Ibrahim datang lagi. Lalu seperti biasanya tidak menemukan. Kemana? Assalamualaikum, apakah kamu istrinya Ismail? Ya betul Bapak, silahkan Bapak masuk. Apa yang bisa kami bantu? Ini air minum Bapak, Bapak sepertinya orang jauh, ini air minum. Ini makanan, barangkali Bapak berkenan. Silahkan Bapak istirahat dulu. Nah, kemana suamimu? Suami kami kerja Bapak. Bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah Bapak, kami baik, kami senang. Nahnu bi khair wa sa'ah wa asnat 'ala Allah. Jadi istri yang kedua ini selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Makanan kamu apa? Alhamdulillah, makanan kami daging. Minuman kamu apa? Minuman kami adalah air. Jadi jangan sampai kekurangan kita ini diumbar-umbar, diceritakan kepada orang lain. Ini satu sisi ya. Lalu ketika diceritakan yang baik-baik oleh istrinya Nabi Ismail yang kedua ini, lalu Nabi Ibrahim berdoa. Istri yang kedua pun nggak tahu kalau itu mertuanya. Dan kalau itu Nabi Ibrahim. Yang tahu ada tamu, orang tua, lalu mau disuguhi makanan, minuman, tidak berkenan dan tidak mau mendekat, apalagi masuk ke rumah karena nggak ada laki-laki. Orang tua tamu yang sangat sopan dan tahu diri. Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, mudah-mudahan kehidupan kamu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamit pulang itu orang tua. Lalu pesannya, ya udah saya mau pulang, nanti kalau suamimu datang sampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan anak tangga pintunya nggak usah diganti. Lalu pulanglah Nabi Ismail, merasa ada sesuatu yang aneh, ada bekas telapak. Maka ada tamu ya, iya tadi orang tua, orangnya baik sekali, kami suruh istirahat, beliau nggak berkenan, cuman menanyakan abang kalau bahasa kita. Kami jawab, abang bekerja, lalu menanyakan tentang hidup kami jawab, ya Alhamdulillah apa adanya, kami hidup dalam kecukupan, senang, nyaman. Beliau bertanya, makananmu apa? Kami jawab aja daging. Minuman kamu air. Ketika ditanya. Jadi meskipun pada kenyataannya kehidupan kita itu naik turun, tapi sebaiknya ketika ditanya oleh orang lain lebih baik kita menjawab yang nyaman-nyaman saja. Kira-kira begitu. Dalam rangka ya bersyukurlah masih banyak orang yang lebih butuh dari kita.
yang lebih sulit hidupnya dari kita. Lalu Bapak itu mendoakan kehidupan kami agar hidup kami bahagia dunia akhirat dan selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah dan mudah-mudahan lancar segala kebutuhannya. Lalu pesan yang terakhir apa dari tamu itu? Beliau pesannya jangan diganti, katanya kayu tangga di bawah pintunya itu. Lalu Nabi Ismail menyampaikan, itu tadi orang tua itu adalah ayahku Nabi Ibrahim. Itu berpesan agar kayu tangga di pintunya nggak diganti, itu maksudnya kamu, alhamdulillah bapakku setuju aku menikah dengan kamu untuk selama-lamanya. Kira-kira begitu. Ini gambaran ya bahwa hidup itu begitulah. Lalu sa'ala ayyaj'ala Allahu an-nasa yahwuna as-sukna bi Makkah fayasiru baitam muharrama wa kullu dzalika kana walhamdulillah. Wa awwalu man sakanahu Jurhum. Kemudian tidak lama ada orang Jurhum yang minta tolong agar diperkenankan hidup menjadi tetangganya Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan sampai nanti Nabi Ismail itu ketika dewasa menikah dengan wanita Jurhum tadi. Yang pertama ditolak, yang kedua tetap menjadi istrinya sampai akhir hayat. Cerita seperti ini di Bukhari 3364 atau 2368, 3364, 3365. Penjelasannya di dalam Fathul Bari juz 6 halaman 488 sampai 502. Di cerita yang terakhir, inna hadha at-ta'ir la yaduru 'ala al-ma' lahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma farsilu jariyan aw jariyain fa idahum bil ma fa akhbaruhum bil ma fa aqbalu qala ummu Ismail indal ma fa qalu ata'danina lana an nanzila indak qalat na'am walakin la hafalatum fil ma. Qalu na'am qala Ibnu Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa alfa dzalika Ismail wa hiya tuhibbu al-unsa fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum hatta idza kana biha ahlu abiyat minhum syabbal ghulam wa matat ummu Ismail faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutali'u tarikatahu al-hadits. Jadi ketika orang Jurhum itu cerita sebelumnya minta agar diperkenankan hidup di sekitarnya untuk menjadi tetangga yang baik dan mengambil manfaat dari keberadaan air itu, lalu Siti Hajar menyampaikan, dengan senang hati silahkan kalian tinggal di sini karena kita sesama hamba Allah harus saling membantu, tapi mohon maaf Anda tidak punya hak memiliki terhadap air ini, tapi boleh saling memanfaatkan air ini. Ini oleh karena itu kekayaan bumi itu milik, bukan milik tapi milik rakyat. Demikian ini cerita tentang Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Lalu penjelasannya tafsir Al-Qurtubi yaitu juz 9 mulai dari halaman 314 sampai kanan 320 kanan lagi, atau di Bukhari 2368, 3364, 3365 dari sahabat Ibnu Abbas, atau di Muslim dari sahabat Abi Dzar 2473. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf dengan tidak menutup penjelasan, penafsiran atau ijtihad yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.